Begini teman, menurut pandangan saya perusahaan ini akan lebih maju pesat kalau kita berkonsentrasi untuk membangun perumahan kelas menengah atas. Menurut kamu bagaimana? Saya kira ibu benar. Tumben kamu membenarkan pendapat saya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bro, tadi lu bilang kalau nanti sampai kantor, lu berani ngomong sama Bu Santi. Buktinya tadi ketemu Bu Santi, melengos aja. Siapa yang bilang berani? Kan gue bilang, ntar kalau sampai kantor, gue tanyain ke Bu Santi. Enak aja. Ah, banyak alasan lo. Ya udah sekarang tanya aja Bu Santi. Lo nggak ngeliat gue lagi ngetik? Emang nggak bisa apa? Sambil ngetik terus lu tanya ke Bu Santi. Sekarang aja lu bisa sambil ngetik ngobrol sama gue. Maksud lo, hah? Gue ngangkat laptop gue sambil ngetik terus nanya Bu Santi, gitu? Ah, yang punya urusan kan lo, ngapain gue yang repot? Ruli, coba lihat, bagus kan? Luar biasa. Saya kira Ibu Santi benar. Rencananya kita akan membangun rumah model seperti ini. Saya sih optimis sekali, Ruli. Kalau model klaster seperti ini pasti banyak diminati oleh para konsumen. Menurutmu gimana? Saya kira Ibu Santi benar. Saya suka sekali dengan kamu, Ruli. Kamu itu satu visi sama saya. Oke, kalau begitu mulai bulan depan kamu saya promosikan menjadi manajer proyek. Saya kira Ibu Santi benar. Teman, kamu ngeledek saya ya? Siapa yang ngeledek ibu? Terus kenapa muka kamu manyun kayak gitu sama saya? Sudah manyun jelek lagi. Emang udah begini dari sananya? Yaudah, Ruli. Terima kasih, Bu. Rul, sekarang gue baru tahu rahasia lo. Kenapa Bu Santi nggak pernah marah sama lo? Rahasia. Mon, rahasia apaan? Lo tuh menjilat Bu Santi. Kurang ajar ya. Lu ngeliat nggak? Gua ngeliat siapa tadi? Nggak ada kan? Enak aja. Emang lidah gua ada yang melek? Maksud gue, Rul, lo tuh pinter banget ngambil hati Bu Santi. Biar Bu Santi jadi seneng. Tinggal jawab, gimana, Rul? Bagus nggak? Ya, saya kira Bu Santi bener. Gua nggak nyadar, Mon. Rul, dalam ilmu psikologi, kalau kita ngomong di alam bawah sadar kita, artinya alam bawah sadar lo itu menandakan bahwa lo tuh seorang penjilat. Sorry, Mon. Gue nggak percaya sama mulut lo, bibir lo. Apalagi yang keluar dari mulut lo. Rul, yang keluar dari bibir gue itu bukan omongan, iler. Kalau omongan tuh dari mulut. Itu juga bukan omongan gue. Gue cuman ingat omongan dosen gue yang ngutip dari Sigmund Freud. Nah, lu tau nggak Sigmund Freud? Gua nggak peduli. Gua nggak pernah dirawat di fakultas psikologi. Apalagi gua juga nggak tahu tuh siapa. Siapa? Sik batuan kambing 4 joget. Sigmund Freud itu bapak psikoanalisa. Pas, Mon. Sama-sama aneh. Yang satunya Sigmund Freud, bapak psikoanalisa. Yang satu lagi temon. Psikopat. Capek ngomong sama lo. Lu gila psikopat. Halo. Halo? Akan suaranya begini. Ya iyalah, nggak ada kabelnya. No, telepon lo yang bunyi. Halo? Iya Bu Santi? Iya Bu.
Saya ke ruangan ibu. Gara-gara lu nih, Rol. Jadi gue dipanggil tuh sama Bu Santi. Enak aja nyalain gue. Lu tuh mulutnya gede, suara kemana-mana. Jangan-jangan, Mon. Dia keganggu sama suara lu. Temon kena, temon kena, temon kena, temon kena. Saya, Bu. Oh ya, silakan duduk. Begini teman, menurut pandangan saya perusahaan ini akan lebih maju pesat kalau kita berkonsentrasi untuk membangun perumahan kelas menengah atas. Menurut kamu bagaimana? Saya kira ibu benar. Tumben kamu membenarkan pendapat saya. Nah, kalau kamu memang satu visi sama saya angkat menjadi manajer pemasaran. Saya yakin kamu pasti bisa, teman. Saya kira ibu benar. Kita akan bekerja sama dan kita akan menjadi developer yang paling sukses di negeri ini. Bagaimana? Saya kira ibu benar. Aduh, teman. Saya senang sekali. Teman. Kamu benar-benar ngerti apa yang saya mau. Ibu Santi bisa kasar. Mon. Lu nggak apa-apa, Mon? Innalillahi, Mon. Muka lu, Mon. Lu diem aja, Mon. Maaf, Bu Santi. Saya kira di sini terjadi KDK. Apa itu, Kak? Kekerasan dalam kantor. Rul. Tadi emang terjadi KDK, tapi bukan kekerasan dalam kantor. Apaan terus? Keenakan dicubit Kak Santi. Ternyata kalau hidup itu mau sukses, gampang. Tinggal bilang, saya kira ibu benar. Diangkat jadi manajer marketing. Kayaknya gue harus praktekin nih ke Dewi. Pokoknya apapun nanti yang Dewi bilang, gue tinggal jawab, Mas Temon kira Dewi benar? Pasti gue langsung diajak kawin. Waalaikumsalam. Tinggal deket aja pakai gitu kayaknya. Yang gue harapin tuh Dewi yang datang. Kenapa cumi-cumi yang datang? Ada apa sih, Chris? Din? Gini, Mon. Gua merasa kewalahan menjaga komplek seluas ini sendirian, Mon. Nah, gua ada rencana nih, Mon. Mau tenaga bantuan. Ya si Udin ini, Mon. Kalau masalah gaji si Udin, itu masalah gampang, Mon. Nanti kita tarikin aja dari uang warga. Gimana menurut lu, Mon? Ya, gue kira Muklis bener, Din. Wah. Gua nggak nyangka, Mon. Ternyata ide gua lu terima, Mon. Nah, sekarang lu mau minta apaan, Mon? Bener nih, Chris. Bener. Asalkan lu nggak minta utang, gua nggak bakal turutin. Gue tahu, lu pasti mau minta nasi padang, lauknya ayam pop sama rendang. Ya kan, Mon? Gak usah repot-repot, Din. Dan lu, Chris, gue gak bakal minjem uang sama lo. Terus lu mau minta apaan dong, Mon? Gini, Chris. Nanti kan gue mau jalan sama si Dewi ke mall. Beli baju. Nah, lu talangin dulu, Chris. Siap, Mon. Lu butuhnya berapa, Mon? Ya, lu punya berapa? Ya, gua adanya sih 500.000, Mon. Ya, sayang, Chris. Gue butuhnya 1 juta. Ya udah deh. Nih, gua ada 500.000. Berarti gua ngutang 500.000 ya, Mon. Nih. Nah, itu loh, Chris. Tapi inget ya, Mon. Ini buat beli baju di mall, buat Dewi. Iya, gue tahu. Masa buat Udin gue beliin? Udah, Klis. Si Temon udah setuju. Nah, sekarang kita lapor ke Pak RW.
kita kasih tahu bahwa semua warga yang punya rumah ataupun yang numpang, sorry Mon, yang numpang, sorry ya Mon, sudah pada setuju, ya nggak Mon? Ya, gue pikir lu bener, Den. Ya udah deh, kita cabut dulu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggir. Minggir. Kok gue minggir? Kan lu yang mau pergi. Oh iya ya. Yuk, Klis. Ayo. Hah, gimana sih lu, Klis? Ya lu yang gimana? Larinya tuh ke arah sono, bukan ke sono. Lagian, lu kalau lari, kaki kanan yang diangkat. Nih. Ya bukan begini. Ya udah ya. Yuk. Balik. Tadi gue ngeliat lagi baca koran. Kalau pergi dari rumah orang itu, pamit dulu dong. Ulang lagi. Nah, gitu dong. Dasar si blow on sama si bego. Ternyata cuman bilang, gue kira lu bener please, dapat 500.000. Nggak sabar nih ya, pingin nunggu Dewi datang. Apapun yang Dewi bilang, gue tinggal jawab. Mas Temon kira Dewi bener. Mas Temon, sebelum kita berangkat, Dewi boleh tanya sesuatu nggak? Ya boleh dong. Mas, Dewi tambah gemuk ya? Mas Temon kira Dewi bener. Mas Temon, Dewi tambah jelek ya? Mas Temon kira Dewi bener. Mas Temon, ini pertanyaan Dewi yang terakhir ya. Mas Temon, Dewi tambah kucil ya? Dewi, ini juga jawaban Mas Temon yang terakhir. Mas Temon kira Dewi bener. Waduh. Mon, lu habis ngapain Dewi, Mon? Sampai Dewi mau nampar lu. Gue cuma bilang, Mas Temon kira Dewi bener. Emang kamu nanya opo toh, Wi, sama Temon? Ini Tante, Dewi kan tanya, apa Dewi gemuk, kucil, jelek? Mas Temonnya jawabnya kayak gitu. Emang kamu jawab opo, Mon? Temon cuma bilang, Mas Temon kira Dewi bener. Gitu, Tante. Kalau gitu, lu emang pantes, Mon. Gila ya si Ruli, masa cewek Temon dicium? Ya pantas aja kena tampar. Kurang ajar tuh bibir mancung. Dia yang nyium, gua yang tampar. Nekat ya si Ruli, masa Tante dicium? Ya ditampar lah. Penonton tahu nggak? Orang tadi Temon nyium tangan Temon sendiri, terus gua tampar aja pipinya si Ruli. Oh, jadi lu yang nampar gua, Mon? Si Ruli jadi tahu deh. Orang gua cuma mau ngasih tau penonton. Lu emang yang paling Mon orangnya, Mon. Lihat ya. Oh gitu ya. Wah Mon, kebetulan lu di sini Mon. Emang kenapa kalau kebetulan gue di sini? Mana utang lu? Lu kan janji, katanya mau bayar sekarang. Please, gue mau bayar utang, tapi takut gue kualat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.